Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sinfani min ummati, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara." Rawahu Ibnu Nu'aim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya, ada dua golongan manusia yang jika dua golongan manusia ini baik, maka seluruh umat manusia akan menjadi baik. Akan tetapi sebaliknya, jika dua golongan manusia ini jelek, buruk, maka umat manusia pun akan menjadi jelek dan buruk. Siapa dua golongan itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama wal umara, yaitu ulama dan pemimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ulama adalah seorang yang punya keluasan ilmu agama, yang ilmunya diamalkan dan juga ilmunya digunakan untuk membimbing umat manusia, menunjukkan umat manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan berkatnya ulama ini, umat manusia mengerti halal haram, mengerti boleh dan tidak boleh, mengerti dilarang dan tidak dilarang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ulama adalah sebagai lentera yang bisa menunjukkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Busairi mengatakan, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, maka umat manusia ini akan berperilaku seperti binatang. Karena tidak ada yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak ada yang menunjukkan mana yang halal dan mana yang haram. Tidak ada yang menunjukkan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Sehingga perilaku umat manusia akan cenderung berperilaku ngawur dan seenaknya sendiri bagaikan binatang ternak. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umat manusia, kepada umatnya, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama itu adalah pewaris para nabi yang diwariskan kepada kita. Kita sebagai orang yang menerima pewaris warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa para ulama, wajib kita menjaga ulama-ulama yang menjadi warisan para nabi itu yang diwariskan kepada kita. Kalau kita itu menghormati, memuliakan ulama, itu sama artinya kita menghormati dan memuliakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi warisan kepada kita berupa ulama. Sebaliknya, kalau kita menghina, mencaci maki, tidak pernah mengikuti nasihat-nasihat daripada ulama, maka sama saja kita menghina, mencaci dan meremehkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, man akrama aliman faqad akramani,
Wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan ulama, barang siapa yang takdim kepada ulama, maka sama saja ia memuliakan dan takdim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang memuliakan takdim kepada saya, berarti itu sama dengan mengagungkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang seharusnya kita sampaikan kepada masyarakat. Semestinya kita mengerti dan harus mengerti bahwasanya kita punya kewajiban, yaitu memuliakan, mentakdimkan dan mengagungkan para ulama, karena itu adalah merupakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini bisa kita simpulkan, kalau kita memuliakan para ulama sama dengan memuliakan Nabi. Kalau kita memuliakan Nabi sama dengan kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah surga. Itu kalau dibalik, barang siapa yang menghina ulama, barang siapa yang mencaci ulama, barang siapa yang meremehkan, merendahkan martabat ulama, sama saja dengan merendahkan, meremehkan, mencaci derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan barang siapa yang meremehkan, merendahkan, mencaci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga sama dengan melecehkan, merendahkan, mencaci kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jika kita meremehkan, mencaci, merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan, mencaci, meremehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepada kita semua. Kepada orang-orang yang tidak mau mengagungkan, mentakdimkan kepada keluhuran derajatnya para ulama. Dan bisa jadi Allah akan menurunkan bencana, tidak menunggu nanti di akhirat, maka bencana pun akan diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai persekot, dan nanti di akhirat akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua adalah santri-santrinya ulama. Kita ini mengerti agama, mengerti alif ba ta sa jim adalah karena jasanya para ulama. Kita mengerti halal haram, kita mengerti tata cara mengerjakan sholat yang benar, itu semua adalah jasanya para ulama. Maka seyogyanya dan sepatutnya kita takdim, ikroman wa takdiman kepada ulama. Kalaupun kita tidak bisa ikroman wa takdiman kepada para ulama, paling tidak janganlah kita ikut-ikutan menghina, mencaci, meremehkan derajatnya ulama. Karena ada pepatah mengatakan, luhumul ulama'i masmumun, dagingnya ulama itu adalah racun. Artinya jika kita berani berbicara jelek kepada ulama, maka hati-hati, bisa jadi kita kualat dengan pembicaraan kita kepada ulama-ulama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
Demikian saja khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk lebih takdim, lebih ikroman wa takdiman kepada ulama yang telah berjasa besar sekali dalam membimbing kita menuju kepada akhirat, menuju mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua yang cinta kepada ulama nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya Allah.